Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Divana Meliana NPM 19, Sekar Ayu Widawati NPM 87, dan Gusti Ayu Gyusa Inga Ansir Saputri NPM 89 akan mempresentasikan bab 15, yaitu tentang efisiensi pasar. Yang pertama ada bentuk-bentuk dari efisiensi pasar. Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Pertanyaannya adalah, informasi mana yang dapat digunakan untuk menilai pasar yang efisien? Apakah informasi yang lama, informasi yang sedang dipublikasikan, atau semua informasi termasuk informasi private? Fama 1970 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah. Efisiensi pasar bentuk lemah merupakan pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Lalu yang kedua ada efisiensi pasar setengah kuat. Efisiensi ini merupakan pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Kemudian yang kedua dapat berupa informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Dan yang ketiga dapat berupa informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di dalam pasar saham. Lalu yang ketiga, ada efisiensi pasar bentuk kuat. Efisiensi pasar bentuk kuat ini merupakan pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi, termasuk juga informasi private. Tujuan Fama tahun 1970 membedakan efisiensi ini ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien adalah untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar ketiga bentuk ini apakah saling berhubungan atau tidak. Hubungan ketiganya ini berupa tingkatan kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Selanjutnya ada efisiensi pasar secara keputusan. Pembagian pasar oleh Fama ini didasarkan pada ketersediaan informasi, sehingga efisiensi pasar disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut, seperti misalnya informasi tentang pengumuman laba perusahaan, maka pasar akan mencerna informasi tersebut dengan cepat. Dengan demikian, untuk informasi seperti pengumuman laba, efisiensi pasar tidak ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengolah informasi laba tersebut, tapi seberapa luas informasi tersebut tersedia di pasar. Untuk informasi yang diolah lebih lanjut, ketersediaan informasi saja tidak cukup untuk menjamin pasar akan efisien. Sebagai contohnya adalah informasi tentang pengumuman merger oleh suatu perusahaan emiten. Pada waktu informasi ini diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi, belum tentu harga dari sekuritas perusahaan akan bersangkutan. Alasannya adalah pelaku pasar harus interpretasikan dan menganalisis informasi merger tersebut sebagai kabar baik atau kabar buruk. Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Perbedaannya adalah jika efisiensi pasar secara informasi hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, yaitu ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar secara keputusan akan mempertimbangkan 2 buah faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sekar. Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Contohnya, pengumuman pembayaran dividen yang naik dari nilai dividen periode sebelumnya, dan informasi ini tersedia untuk semua pelaku pasar yang pada saat yang bersamaan. Umumnya, perusahaan emiten itu menggunakan pembayaran dividen sebagai sinyal kepada pelaku pasar. Dengan meningkatkan nilai dividen, perusahaan emiten berusaha memberi sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa mendatang dengan meningkatkan pembayaran dividen. Namun sebaliknya,
Jika perusahaan memotong nilai dividen akan dianggap sebagai sinyal buruk, karena akan dianggap sebagai kekurangan likuiditas. Nah, pada pelaku pasar yang kurang canggih, mereka akan menerima informasi peningkatan dividen tanpa menganalisisnya lebih lanjut. Namun, pada pelaku pasar yang canggih, mereka akan menganalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah benar ini merupakan sinyal yang valid dan dapat dipercaya. Apabila dalam menganalisis ternyata terdapat sinyal yang tidak valid atau tidak memiliki prospek yang baik, maka pelaku pasar yang canggih akan bereaksi sebaliknya yang tercermin di dalam harga sekuritas emiten secara negatif terhadap informasi itu. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah pasar sudah efisien secara keputusan, tidaklah cukup dengan melihat efisien secara informasi, namun harus mengetahui apakah keputusan yang dilakukan pelaku pasar sudah benar dan mereka tidak dibodohi oleh pasar. Kemudian, definisi efisiensi pasar. Secara umum, definisi efisien pasar menurut Behavior 1989 yaitu hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, efisiensi pasar didefinisikan dalam beberapa macam definisi. Ada 4. Yang pertama berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, yang kedua berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga menurut FAMA 1970, yang ketiga berdasarkan distribusi dari informasinya menurut Behavior 1989, dan yang terakhir berdasarkan pada proses dinamik menurut Jones 1995. Kita akan membahas satu-satu tentang definisi efisiensi pasar. Yang pertama, definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Konsep awal efisiensi pasar berhubungan dengan informasi laporan keuangan yang berasal dari praktek analisis sekuritas yang mencoba menemukan sekuritas-sekuritas dengan harga yang kurang benar. Nah, sekuritas-sekuritas yang kurang benar ini merupakan sekuritas-sekuritas yang harganya menyimpang dari nilai intrinsiknya atau fundamentalnya. Konsep ini dapat diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya menurut Behavior 1989. Dalam konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Kemudian yang kedua, definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Menurut FAMA, pasar dikatakan efisiensi jika menggunakan informasi yang tersedia atau information available. Investor secara akurat dapat mengekspektasi harga dari sekuritas bersangkutan. Nah, definisi efisiensi pasar ini menimbulkan banyak perdebatan. Menurut Behavior 1989 dikatakan bahwa definisi ini tidak jelas, tidak operasional, dan sirkular. Dikatakan sirkular apabila informasi yang dibutuhkan tersedia dan harga berubah secara penuh mencerminkan informasi ini. Menurut Diekma dan Morse 1986 menyatakan bahwa istilah fully reflect tidak jelas. Harga dari sekuritas berubah karena adanya perubahan kepercayaan oleh investor akibat adanya informasi yang baru. Nah, permasalahan lain dari definisi-definisi pasar ini yaitu menyangkut akurasi ekspektasi dari investor terhadap harga sekuritas. FAMA menyadari definisinya sulit dibuktikan secara empiris karena dibutuhkan suatu benchmark yang menunjukkan akurasi dari ekspektasi harga semua investor. FAMA mengusulkan dibutuhkan suatu model equilibrium, misalnya CAPM, untuk menentukan fungsi harga di masa datang akibat informasi sekarang. Tanpa adanya model equilibrium, hipotesa pasar efisien tidak dapat diuji. Kemudian yang ketiga, definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Nah, menurut Behavior 1989, definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada distribusi informasi yaitu merupakan pasar dikatakan efisiensi
terhadap suatu sistem informasi jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Nah, argumentasi behavior ini, jika harga-harga sekuritas mempunyai properti seperti yang didefinisikannya, maka harga-harga tersebut dikatakan fully reflect terhadap informasi yang tersedia. Artinya, pasar dikatakan efisien terhadap satu set informasi yang spesifik jika harga yang tersedia terjadi setelah informasi diterima oleh pelaku pasar sama dengan harga yang akan terjadi jika setiap orang mendapatkan set informasi tersebut. Harga yang terjadi di pasar efisien disebut full information price. Untuk menguji pasar yang efisien, masih dibutuhkan suatu ukuran pembanding atau benchmark. Benchmark yang digunakan adalah return normal. Return hasil dari informasi dibandingkan dengan return modal menurut benchmark. Apabila hasilnya tidak menyimpang, artinya pasar sudah efisien dan sebaliknya. Dalam definisi ini, dibutuhkan model untuk menghitung return normal benchmark, yaitu model CAPM, yang mana return normal akan dibandingkan dengan return sesungguhnya, kemudian selisih dari return normal dan return sesungguhnya merupakan return yang tidak normal atau abnormal return, atau disebut juga return yang berlebihan atau excessive return. Dengan demikian, pasar yang efisien menurut behavior ini, investor tidak akan menikmati abnormal return atau excessive return. Kemudian di sini ada definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Definisi pasar menurut Beaver yang mendasarkan pada distribusi informasi yang dimiliki oleh investor. Menurut Beaver, pasar adalah efisien jika harga-harga sekuritas terjadi jika setiap orang mempunyai informasi yang sama. Definisi efisiensi pasar yang statis ini tidak mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan kecepatan proses distribusinya. Informasi yang tidak simetris adalah informasi privat yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapat informasi saja. Definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses dinamik menekankan pada kecepatan penyebaran informasi yang tidak simetris dan mempertimbangkan distribusi informasi tidak simetris untuk menjelaskan bagaimana harga-harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris tersebut. Contoh terkenal dari asimetrik informasi adalah yang terjadi di pasar mobil bekas. Pemilik mobil bekas lebih mengetahui kondisi mobilnya dibandingkan dengan calon pembeli. Pemilik mobil bekas ini mungkin menjual mobil yang jelek dan mengakunya menjual mobil yang baik. Sebaliknya, pembeli mobil yang menyadari mempunyai informasi yang kurang dibandingkan dengan yang dimiliki oleh penjual tidak dapat membedakan antara mobil jelek dan mobil bagus. Kemudian ia akan menawar mobil tersebut dengan harga yang rendah. Akibatnya, penjual yang benar-benar menawarkan mobil yang bagus akan dirugikan karena mobilnya dinilai terlalu rendah oleh calon pembeli. Dari ilustrasi ini, terlihat bahwa asimetrik informasi dapat merugikan pasar modal yang menawarkan sekuritas-sekuritas yang berkualitas. Kemudian, menurut Jones 1995 memberikan definisi pasar efisien yang memasukkan unsur dari kecepatan penyesuaian adalah suatu pasar yang efisien adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya secara cepat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia terhadap aktiva tersebut. Kemudian di sini ada gambar 15.3 yaitu gambar
tentang kecepatan penyesuaian harga sekuritas karena informasi yang didistribusikan. Dari gambar 15.3 ini, periode ke-0 adalah periode pada saat informasi didistribusikan atau diumumkan kepada publik. Sebelum periode ini, harga ekuilibrium adalah P0. Diasumsikan bahwa informasi merupakan kabar baik yang akan menaikkan ekuilibrium harga menjadi P1. Sebaliknya, jika informasi merupakan kabar buruk, maka akan menurunkan harga dari ekuilibrium. Pasar dikatakan efisien jika waktu penyesuaian harga ekuilibrium yang baru ini dilakukan dengan sangat cepat, yaitu sebesar T1. Seberapa cepat waktu T1 untuk dapat menyerap semua informasi tergantung dari jenis informasinya. Jika investor hanya membutuhkan waktu yang cepat untuk mengevaluasi informasi, kemungkinan T1 dapat beberapa hari atau sehari atau mungkin 1 menit saja. Kemudian, apabila pasar dikatakan tidak efisien jika kecepatan penyesuaiannya cukup lama, yaitu sebesar T2. Jika T2 berlarut-larut dan cukup lama, maka menunjukkan indikasi adanya distribusi informasi yang belum simetris, yaitu hanya beberapa informasi saja yang mendapat informasi yang bersangkutan. Akibatnya, kelompok investor yang mendapat informasi ini dapat menikmati return yang tidak normal, yaitu return yang lebih besar dari return normal. Kemudian pada gambar 15.3 ditunjukkan oleh selisih dari garis penuh dan garis potong-potong. Garis penuh dan garis potong-potong disebut dengan return berlebihan. Karena sesungguhnya harga ekuilibrium pada P1 jika dan hanya jika semua investor mendapatkan informasi yang sama pada saat yang bersamaan. Karena adanya asimetrik informasi, maka harga yang terjadi itu belum mencapai harga ekuilibrium, yaitu masih di bawah P1 atau berada di bawah garis potong-potong. Investor yang mempunyai informasi yang tahu bahwa harga ekuilibrium yang mencapai P1, maka ia akan membeli sekuritas tersebut dan nantinya akan menjual pada harga ekuilibrium, sehingga dapat menikmati abnormal return selisih harga tersebut. Kemudian ada beberapa penjelasan yang mendasari penyebaran informasi yang tidak simetris. Yang pertama, informasi privat disebarkan ke publik secara resmi melalui pengumuman oleh perusahaan emiten. Nilai dari informasi ini akan semakin rendah dan mendekati nol. Dengan semakin rendah, semakin banyaknya investor lainnya menggunakan informasi tersebut dan berusaha menjualnya kembali. Nilai informasi ini akhirnya akan sama dengan nol karena informasi ini sudah digunakan sepenuhnya dan tidak bernilai lagi untuk dijual. Kemudian yang kedua, investor memiliki informasi privat akan menggunakannya dan setelah itu mereka bersedia untuk menjualnya. Proses penyebaran informasi tidak simetris menjadi informasi yang simetris. Dengan cara ini mungkin akan terjadi lebih lambat dibandingkan jika perusahaan emiten mendistribusikan informasi dengan cara mengumumkannya seperti pada penjelasan yang pertama. Kemudian yang ketiga, investor yang mendapat informasi secara privat akan melakukan tindakan spekulatif. Investor yang mempunyai informasi privat akan mempunyai insentif untuk bertransaksi menggunakannya sampai mencapai harga informasi penuh. Kemudian yang keempat, bahwa investor yang tidak mempunyai informasi privat
akan mendapatkan informasi tersebut dengan mengamati lewat perubahan harga yang terjadi atau teori ekspektasi nasional. Investor yang tidak mempunyai informasi tersebut akan melakukan transaksi dengan mengikuti transaksi yang dilakukan oleh investor yang mempunyai informasi dengan cara mengamati perubahan harga yang terjadi. Lalu ada alasan-alasan pasar yang efisien. Yang pertama itu, investor adalah penerima harga, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyaknya investor yang menentukan demand dan supply. Hal ini dapat terjadi jika pelaku-pelaku pasar terdiri dari sejumlah besar institusi-institusi dan individual-individual rasional yang mampu mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik untuk digunakan dalam menganalisis, menilai, dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian sekuritas yang bersangkutan. Yang kedua, informasi yang tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut lebih murah. Umumnya pelaku pasar yang menerima informasi lewat radio, koran, atau media massa lain, sehingga informasi tersebut dapat diterima pada saat yang bersamaan. Untuk pasar yang efisien, harga dari informasi tersebut juga relatif murah untuk diperoleh publik. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Kondisi ini terjadi jika informasi yang dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Kemudian yang terakhir, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi ini dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih yang mampu memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik. Lalu ada alasan-alasan pasar yang tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap satu informasi yang sama. Kondisi ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata, sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktu, sebagian menerima informasi dengan terlambat, dan sisanya mungkin tidak menerima informasi sama sekali. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Yang keempat, investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. Untuk pasar yang tidak efisien, masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas. Dan karena mereka tidak canggih, maka seringkali mereka melakukan keputusan yang salah yang mengakibatkan sekuritas yang bersangkutan itu dinilai tidak tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.